Baik, jadi tema kita adalah inisiatif semut atau vs belenggu kemalasan gitu ya. Jadi saudara, kita secara sederhana bisa melihat dua jenis karyawan ya di tempat kerja. Jadi ada orang yang pasif, yang baru bergerak jika diperintah ya, dan bekerja baik ketika diawasi ya, satu ekstrim seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada atasan, dia bekerja sembarangan atau bahkan tidak bekerja ya. Jadi itu tipe yang malas itu. Nah, ada tipe kedua saudara ya, yang memiliki dorongan dari dalam yang kuat untuk terus saja dia melakukan tugasnya ya. Dan dia mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi dan terus mencari cara untuk meningkatkan diri ya, meningkatkan bagaimana dia bekerja, meningkatkan bagaimana dia lebih tahu sehingga dia sebagai karyawan itu kita melihat ya punya inisiatif dan punya kelincahan di dalam bekerja ya. Bahasa Inggrisnya agility itu ya. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita akan baca ini yang ditulis ribuan tahun lalu itu sudah melihat kontras dua jenis orang bekerja ini ya. Dan Alkitab meminta kita tidak belajar dari binatang yang hebat-hebat, yang besar-besar, singa, harimau dan sebagainya, gajah, ya, atau beruang atau apa, ya, burung, elang dan sebagainya. Tapi dia minta kita belajar dari guru yang sangat kecil, yaitu semut, ya, yaitu semut. Nah, saudara, semut ini makhluk yang luar biasa ya. Menurut riset itu jumlahnya besar sekali, ya, sekitar 20 kuadrilium, ya, itu 20 dengan angka 0,15. Kalau triliun kan 12 ya, jadi ada tambah 3 lagi, 20.000 triliun ya. Nah, total beratnya itu lebih besar daripada berat burung dan mamalia liar ya dikumpulkan. Jadi beratnya jauh. Tapi ini tidak terlalu penting. Yang lebih penting untuk ilustrasi kita adalah dia mampu mengangkat barang yang beratnya itu 10 hingga 50 kali dari berat tubuhnya ya. Jadi di dalam binatang yang kecil itu ada kekuatan yang luar biasa yang bisa mengangkat 10 hingga 50 kali berat badannya sendiri. Nah, jadi saudara, semut ini ya ada di mana-mana semacam menguasai gitu, menguasai dunia ini ya, bukan dengan ukuran berat badannya, tapi dengan bagaimana perilaku hidupnya ya, perilaku dia bekerja yang efisien ya. Nanti kita lihat dari bacaan itu efisien dia ya, terus bekerja sama satu dengan yang lain dengan baik. Dan poin lain adalah dia bisa mengelola dirinya dengan hebat ya. Nah, itulah yang kita akan belajar hari ini, dan kita melihat ya, merefleksikan diri kita, bagaimana kita telah bekerja, apakah kita termasuk tipe yang pasif atau yang proaktif yang seperti semut ini ya. Dan belajar bagaimana sebagai orang percaya kita itu harus membangun karakter seperti semut yang berinisiatif, yang bekerja dengan integritas, karena dengan cara itu saja hidup kita ini memuliakan Tuhan ya, memuliakan Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita ketika kita percaya, maka panggilan kita utama di dalam hidup ini adalah memuliakan Dia ya. Bacaan kita ada di sini, saya bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen.
Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan dan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekuranganmu seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Latar belakangnya ya. Jadi saudara, kita tahu bahwa Amsal ditulis oleh raja besar ya, Raja Israel yang besar, Raja Salomo. Ya. Dia memimpin Israel setelah Daud, dan dia memiliki raja yang penuh hikmat, ya, mengerjakan banyak proyek pembangunan Bait Allah, ya, kerajaannya, istananya. Jadi dia sangat memahami bagaimana mengelola manusia, bagaimana mengkoordinasi tim, dan memastikan timnya ini memiliki etos kerja yang benar, ya. Dan ini salah satu metode dia mengajar kepada rakyatnya adalah dengan metode hikmat alam, ya, hikmat alam. Artinya belajar dari alam, ya. Jadi dia menyuruh sang orang yang masih malas-malasan di dalam bekerja untuk datang kepada makhluk yang secara ukuran tidak ada apa-apa, yaitu si semut, ya, si semut. Nah, jadi saudara, di sini tentu dia tidak melarang orang tidur, ya. Tapi di sini dia berbicara tentang orang yang malas dibandingkan dengan orang yang rajin, ya, yang punya inisiatif, ya. Dan dia menjadikan semut ini standar yang tinggi untuk seorang pekerja yang bisa menguasai dirinya, ya, menguasai dirinya. Ya. Jadi kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana perilaku si semut ini sehingga dia dijadikan contoh oleh Salomo untuk orang yang bekerja, ya. Nah, pertama, ya. Jadi pertama itu dia itu memiliki inisiatif tanpa harus diawasi, ya. Jadi ayat 6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadi lebih bijak. Ya, jadi biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, ia melakukan tugasnya, ya. Jadi perhatikan, saudara, ya, perhatikan. Jadi saudara, maksud dari Salomo adalah bukan sekedar melihat, ya, tapi amati, ya, secara seksama, secara mendalam, ya, melihat, mempelajari prosesnya, ya, apa yang terjadi dengan semut itu, ya. Kemudian menarik kesimpulan dari pengamatan itu dan untuk diterapkan di dalam hidup, di dalam cara kamu bekerja, ya. Itu kata perhatikan itu artinya seperti itu, saudara, ya, bukan sekedar untuk tahu, ya. Nah, saudara, keunggulan dari semut yang disebutkan di dalam bacaan kita, dia itu tidak diawasi, ya, tidak diawasi. Mereka bekerja walaupun tidak ada pemimpin, pengatur, penguasa, ya. Jadi ada 3 level pengawasan, ya, yang tidak ada, tetapi dia bekerja begitu, ya. Pemimpin itu menunjukkan pemimpin militer atau raja atau diktator yang mengancam dengan hukuman kalau seseorang tidak bekerja dengan baik, ya. Kalau pengatur ini semacam mandor, semacam petugas administrasi yang mencatat kinerja, mencatat kehadiran, mencatat kinerja, gitu, ya. Sedangkan penguasa ini adalah bos tertinggi, ya, yang memiliki otoritas untuk memberi gaji atau memecat, ya. Jadi berbagai level pengawasan ini tidak ada, saudara, ya. Di dunia semut itu ada ratu semut, ya. Itu pun dia tidak memberi instruksi, dia tidak mengarahkan bagaimana semut biasa bekerja, dia hanya bertelur, ya. Ya, tapi itu tadi, ya, semut itu terus saja bekerja, dia membangun rumah, dia mengumpulkan makanan, ya. Dan kalau diselidiki secara ilmiah, ternyata
semut ini berkomunikasi ya menggunakan zat kimia yang disebut feromon ya, feromon. Jadi kalau dia menemukan makanan ya, menemukan makanan atau mendeteksi satu tugas harus dikerjakan, maka dia meninggalkan jejak kimia itu ya, feromon itu. Ketika semut lain merasakan, maka mereka juga segera bergerak begitu ya, bergerak untuk terlibat ya, untuk membantu ya. Ya, jadi saudara, di sini kita melihat ya, semut ini tidak dikelola secara sentral ya, tapi di dalam dirinya itu sudah ada sistem yang membuat berinisiatif untuk mengerjakan peranannya ya. Jadi sadar dengan peranannya, dan ketika ada tanda-tanda itu kimia tadi, feromon tadi, dia langsung bergerak, saudara ya. Ini menarik ya. Jadi saudara, dia mereka sedemikian rupa sehingga mereka itu tahu waktunya ya, tahu waktunya. Jadi ketika waktu dia harus menyediakan makanan, dia menyediakan makanan ya. Pada musim panas ya. Pada musim panas ya, dan kemudian ketika musim panen dia mengumpulkan makanan ya untuk masa depan mereka ya. Jadi di situ ya, mereka itu memang ada sistem di dalam dirinya, tetapi juga itu membentuk perilaku di mana mereka itu antisipatif ya, antisipatif ya terhadap masa depan ya. Dan inilah yang kemudian kalau dilihat dari luar, dia itu memiliki dalam diri seseorang itu manajemen pribadi yang sangat kuat ya. Jadi dia digerakkan oleh sistem di dalam dirinya, tidak dari luar. Dia tidak harus diawasi, tidak harus ditegur ya, tapi dari dalamnya sudah menggerakkan dirinya ya. Nah, saudara, sebagai karyawan Kristen ya, kita ini diminta belajar dari semut ya, yaitu kita itu dituntut untuk hidup dengan integritas ya, dengan integritas. Jadi kita tidak perlu diawasi ya, tidak perlu diatur, tidak perlu diancam. Kita sudah dari diri internal kita ini membangun pengelolaan diri, manajemen pribadi ini untuk bekerja yang terbaik ya, bekerja terbaik pada waktunya ya. Jadi saudara, kenapa saudara ya kita seperti itu ya? Nah, kita tentu tidak persis sama semut ya, tetapi belajar dari semut. Tapi lebih daripada itu, kita tahu bahwa dalam perilaku kita ini, dalam cara kita bekerja, dalam cara kita melayani, ada pribadi yang mengawasi kita ya, yaitu Allah itu sendiri ya. Nah, jadi saudara, karena itu ya kita harus belajar berperilaku seperti semut, tetapi dengan tambahan bahwa dengan kesadaran bahwa ada Allah kita ini yang terus saja melihat kita, tidak saja dari luar, tetapi bahkan dalam hati kita ya. Itu poin pertama ya. Nah, saudara, poin kedua, oh ini yang tadi ya. Yang kedua, nah, jadi kita juga bisa belajar ya berbagai bentuk kemalasan yang mengancam kita, ya, yang mengancam kita. Ya. Jadi di situ ayat 10 dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, dan melipat tangan sebentar lagi. Ya. Jadi saudara, ini adalah pola yang bisa terbentuk di dalam setiap kita ya. Tidak langsung tidak bekerja ya, tetapi dimulai dari sebentar lagi ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu a little sleep, a little slumber, a little folding of the hand ya. Jadi ada proses progresif yang kita bisa tidak sadar, kemudian akhirnya kita tidak produktif lagi ya. Nah, saudara, tentu ini berlaku untuk situasi kerja seperti apapun, di kantor ya, di rumah, work from home, atau work from everywhere ya. Kita bisa di situasi apapun membangun lawan daripada
cara kerja yang diharapkan seperti semut itu, ya, dengan dimulai a little folding of the hand, a little slumber, dan a little sleep, ya, gitu saudara ya. Nah, jadi melipat tangan ini berarti kita ini membatasi gerakan ya, tangan kita lipat ya. Jadi kita kemudian bekerja tanpa inisiatif ya. Kita bekerja ketika ada tugas, tetapi ketika kita folding of the hand ya, jadi menutup tangan ya. Jadi ketika kita baru bekerja ketika kita diinstruksi ya. Ketika tidak ada kerja kita menutup tangan. Jadi kita memulai satu sikap pasif ya. Kemudian mengantuk itu setengah sadar ya. Jadi itu berarti kita mulai kehilangan fokus, mulai kehilangan ketajaman pikiran kita dalam hal pekerjaan ya. Jadi ya kita mungkin dalam konteks apa, mungkin kalau di kantor banyak bicara, melampaui waktu, lama-lama kita setengah sadar bahwa ini sudah waktunya kerja gitu ya. Atau kalau di rumah, kita bekerja di rumah, kita nonton bola mungkin zaman-zaman sekarang, ya tambah lagi sedikit, akhirnya kita tidak bekerja dengan optimal ya. Nah saudara, dan akhirnya bisa progres sampai kita itu tidur, saudara ya, tidur. Berarti kita sudah kehilangan kesadaran secara total akan tanggung jawab kita, ya. Udah, kita sama sekali tidak bekerja lagi, ya, tanpa beban, ya. Karena kita sudah pelan-pelan dari pasif, kemudian kehilangan kesadaran, mengurangi kesadaran, sampai akhirnya habis kesadaran itu. Sehingga kita kemudian menjadi orang yang tidak bekerja dengan tanggung jawab ya, dengan tanggung jawab. Itulah saudara cobaan yang dihadapi oleh kita ya, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan ya, di dalam tugas di rumah dan tugas apapun ya, kita bisa menghadapi cobaan seperti itu, dimulai dari pasif, semakin kehilangan fokus dan akhirnya kita tidak menjalankan tugas kita dengan bertanggung jawab. Nah, saudara, sudah ya. Nah, akibatnya apa, saudara ya? Ini poin terakhir ya. Jadi, saudara, akibatnya adalah dikatakan di ayat 11 itu, bacaan terakhir kita adalah kemiskinan, ya, kemiskinan dan kekurangan, ya. Kemiskinan akan menyerbu, kekurangan seperti orang yang bersenjata, ya, yang mengancam begitu ya. Nah, jadi, saudara, dari hal yang tadinya sepele sampai kemudian kita berhenti bertanggung jawab, maka kita bisa mengundang dua bahaya yang fatal, yaitu kemiskinan dan kekurangan. Ya. Saudara, kalau miskin itu dalam bahasa aslinya itu berbicara tentang ekonomi ya, berbicara tentang finansial. Jadi saudara, kalau kita sedikit demi sedikit menjadi semakin malas, ya, maka kita akan bisa mengalami masalah finansial, ya, masalah ekonomi, ya. Jadi orang yang seperti ini tentu ya akan reputasi ya mulai kelihatan, oh ini malas ya, kelihatan malas, tidak bekerja dan sebagainya ya. Bikin kesalahan-kesalahan ya, harus ditegur gitu ya. Nah, lama-lama tidak tertutup kemungkinan akhirnya kalau tidak berubah akan mengalami PHK ya, mengalami PHK sehingga dia kehilangan penghasilan ya. Jadi kekurangan kemiskinan seperti seorang penyerbu ya. Penyerbu itu kan pelan-pelan, tapi setelah semakin kelihatan korbannya siap diserbu, dia menyerbu, saudara ya. Jadi satu dampak yang bisa terjadi adalah kemiskinan ya. Nah, yang kedua adalah kekurangan ya, kekurangan. Jadi itu membuat seseorang itu kekurangan ya, lebih luas daripada sekedar finansial ya. Itu bisa kekurangan jiwanya jadi semakin miskin ya, miskin. Jiwanya miskin sehingga tidak percaya diri ya, karena dia terus-menerus tidak hidup dengan integritas itu ya.
Dan kemudian dia bisa kehilangan kekurangan kompetensi ya, karena dia tidak belajar hal-hal baru, ya tidak punya inisiatif untuk terus mengembangkan diri, maka dia bisa kehilangan kompetensi ya. Kemudian potensi-potensi yang harusnya dia bisa gali semakin tidak tergali, sehingga dia bisa kekurangan potensinya makin berkurang ya. Dan akhirnya dia semakin kehilangan kelayaan untuk pekerjaan-pekerjaan apalagi di masa sekarang di mana terjadi perubahan yang begitu besar ya dengan masuknya AI dan sebagainya ini ya. Jadi inilah bahaya kemalasan yang tidak mudah dilihat ya. Jadi dengan terus menunda belajar ya, tidak ada inisiatif, maka seseorang yang malas akhirnya tidak mengembangkan diri ya. Dan kemudian orang yang tidak mengembangkan diri akan mengalami kemerosotan, mengalami atrofi istilahnya ya, penyusutan di dalam kemampuannya itu ya. Sehingga lama-lama kompetensinya tidak relevan ya, menjadi usang ya, tidak menjadi orang yang bisa diajak berdiskusi ya, menjadi orang yang tidak layak dipromosi, kehilangan kepercayaan, dan akhirnya kehilangan semuanya, saudara ya. Itulah yang bahaya, yang mengancam kalau kita itu malas ya. Jadi finansial maupun kompetensi, nilai diri seseorang itu, saudara ya, apapun itu ya. Sehingga dia akhirnya menjadi pribadi yang miskin ya, miskin di dalam berbagai kapasitas yang seharusnya berkembang di dalam seseorang ya, sehingga seseorang itu semakin memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam seluruh aspek hidupnya. Itu saudara ya, itulah renungan kita hari ini. Nah saudara, kita simpulkan ya. Pertama saudara, kita melihat kita bisa memilih ya, menjadi pribadi yang seperti tipe pertama itu, memiliki inisiatif seperti semut ya, atau kita biarkan diri terjerat di dalam belenggu kemalasan ya. Jadi semut ini mengajar kita esensi dari profesionalisme itu ya. Jadi bukan takut segan kepada pengawasan ya, pengawasan dalam segala bentuknya, dari yang ringan sampai yang berat sampai mengancam itu, tapi lebih pada mengelola diri, manajemen diri yang digerakkan oleh dalam hati kita itu ya. Yang semut tentu tidak mengenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan ya, tapi kita mengenal Tuhan saudara ya. Jadi manajemen diri kita ini digerakkan oleh hati yang takut kepada Tuhan ya. Nah jadi saudara, ini berlaku untuk semua kita dimanapun kita bekerja ya, di rumah, di kantor, di rumah, dimanapun ya. Itulah yang Tuhan inginkan, memiliki manajemen diri ya, sehingga kita itu bisa bertanggung jawab kepada Tuhan yang tidak kita lihat secara fisik ya. Jadi saudara, bagi kita yang bekerja di mana saja ini tentu ada cobaan ekstra ya, cobaan yang lebih berat ya, untuk tidak kompromi ya, tidak sebentar lagi. Jadi ini tantangan lebih berat bagi kita semua yang banyak bekerja di luar kantor ya, dan di MRI kan kita bekerja hanya 2 hari ya. Jadi saudara, memang kalau karyawan tidak bekerja dengan optimal ketika work from home, merugikan perusahaan ya. Tetapi saudara tahu juga menurut bacaan kita hari ini itu ada Tuhan yang akan membuat orang-orang seperti ini miskin dan kekurangan ya, ya. Jadi itu ya, jadi dia merugikan perusahaan, tapi dia juga berhadapan dengan Tuhan ya, yang mengancam dengan kemiskinan dan kekurangan.
Jadi saudara, mari kita menghindarkan bahaya itu, bahaya kemiskinan dan kekurangan itu ya. Kemiskinan berarti masalah pemenuhan kebutuhan, kekurangan adalah masalah kapasitas kita, kompetensi kita untuk berbagai fungsi kita di dunia ini, baik bekerja di rumah maupun di pelayanan ya, sosial ya, apapun yang Tuhan panggil kita lakukan. Ketika kita malas, tidak ada inisiatif, maka kita bisa menjadi tidak relevan ya, kita menjadi merosot kemampuan kita itu, talenta kita itu jadi merosot ya. Dan saudara, berbeda dengan semut yang tidak berlaku hukum ini rohani, tapi kita terkena hukum rohani ya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, maka kita berdosa ya, berdosa ketidakjujuran dan sebagainya. Dan ya, Tuhan punya caranya untuk menegur kita agar kita bertobat, ataupun kalau kita tidak mau bertobat ya, kita kemudian mengalami hukuman yang dari masalah yang dari Tuhan itu tuh ya. Jadi saudara, ketika kita menolak belenggu kemalasan itu, berarti kita menghidupkan inisiatif semut ini ya. Dan di sini kita berarti mempraktekkan iman kita itu secara nyata, menjadikan kerja kita, pelayanan kita ya, itu menjadi ibadah kepada Allah ya. Jadi berbeda dengan semut ya, yang secara alami dia bergerak, tetapi kita ini digerakkan oleh roh yang tinggal di dalam diri kita ya, sehingga ketika kita punya inisiatif di luar pengawasan manusia, sebenarnya kita sedang bekerja mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya, demi kemuliaan namanya. Jadi saudara, poin terakhir adalah aplikasi saudara ya. Mari kita ya, saya yakin sebagai manusia ini kita punya tantangan ya, punya kebiasaan yang masih perlu terus ditransformasi agar bertumbuh semakin berkenan kepada Tuhan ya. Dan salah satu kebiasaan yang kita perhatikan di dalam bacaan kita adalah sebentar lagi ya, menunda-nunda ya. Jadi mari kita belajar untuk tidak menunda-nunda ya, ketika ada pekerjaan, terutama pekerjaan yang kita kurang suka ya, menulis report atau apa yang kita itu berat memulainya, kita belajar lagi hari ini untuk tidak menunda-nunda ya. Kedua, mari kita menolak ya, atau ini menghidupkan di dalam diri kita ini hati yang tidak mencari pengawasan untuk mau bekerja ya. Jadi kita menghindarkan bekerja, lebih baik kalau ada yang mengawasi itu saudara ya. Kita bekerja aja dengan kesadaran bahwa Tuhan itu hadir ya, sehingga apapun yang ada di tangan saya kerjakan dengan sebaik mungkin ya. Jadi berarti secara praktis buat to-do list ya kan, kerjakan poin demi poin ya. Targetnya apa kita kerjakan, saudara, evaluasi dan pikir bagaimana kita bisa lebih baik ya. Jadi mengembangkan time management untuk menyenangkan hati Tuhan ya, bukan sekedar untuk lebih hebat ya. Kemudian yang ketiga adalah mari kita mengambil inisiatif untuk terus-menerus mengembangkan diri ya, mencari solusi yang lebih baik, mencari pengembangan, belajar dan sebagainya, saudara ya. Jadi inisiatif itu, saudara ya, inisiatif untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan proses, untuk mengembangkan bagaimana cara kita bekerja ya. Jangan puas dengan apa yang sudah menjadi proses di perusahaan kita ataupun di tugas-tugas kita di luar kantor juga ya. Jadi kita terus saja tidak puas dan terus saja mencari peluang untuk perbaikan. Saya pikir itu saudara ya yang kita bisa belajar dari semut. Nah, kalau kita ada waktu
untuk sharing kalau ada waktu. Kita bisa berbagi pengalaman ya. Di era kerja modern saat ini, dalam hal apa yang kita paling sering tergoda untuk jebakan menunda ya, sebentar lagi ya, dan bagaimana dampaknya. Kedua, belajar dari renungan hari ini, mengapa karakter inisiatif semut itu yang tidak perlu diawasi itu sebagai manusia kita dituntut sebagai bentuk kesaksian iman yang nyata ya. Jadi kalau semut ya sudah seperti itu dan kita belajar, tapi kenapa kalau manusia itu dituntut untuk seperti semut gitu ya. Kemudian langkah nyata yang ketiga adalah apa satu inisiatif konkret yang bisa kita lakukan sehubungan dengan masalah manajemen diri ini. Baik, itu dari saya kembalikan ke Martin ya.